Selamat pagi, salam sahabat kebun ilmu di seluruh Indonesia. Selamat bergabung dan menyaksikan di podcast yang inspiratif ini. Saya Budi Dermawan yang akan memandu obrolan kita pada hari ini. Saya akan menyapa pemirsa semua dengan sebutan sahabat kebun ilmu. Diskusi kita pada hari ini akan ada dua segmen. Yang pertama adalah semai ilmu dan yang kedua adalah panen ide gagasan. Oh ya, sahabat semua, ini podcast pertama kita. Ya, harapan kami podcast Kebun Ilmu ini bisa menjadi sahabat bagi penggiat lingkungan, penggiat adiwiyata di seluruh Indonesia. Ngobrol santai kita kali ini seputar dunia pendidikan dan lingkungan hidup pastinya dalam mendorong perubahan lingkungan yang lebih baik. Judul podcast pertama kita ini adalah mengenal green pedagogi, konsep lingkungan hidup dan adiwiyata dalam dunia pendidikan. Sudah hadir di tengah-tengah kita ini para narasumber yang luar biasa. Saya ingin menyapa yang pertama Ibu Rosalia Srihartati. Selamat pagi Ibu. Pagi Kak Budi, selamat pagi sahabat kebun ilmu semuanya. Ibu Rosalia ini dari Dewan Pembina, ya Dewan Pembina, Dewan Pengurus Pusat Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia yang akan berdiskusi bagaimana lingkungan ini di sekolah-sekolah adiwiyata. Selanjutnya pemirsa, ini narasumber kita yang kedua ya. Ini Ibu Dr. Andasri Yunita atau yang biasa kita panggil dengan sebutan Kak Ita. Selamat pagi Kak Ita. Ya, selamat pagi Kak Budi, selamat pagi sahabat kebun ilmu semuanya. Oke, apa kabarnya nih Kak Ita? Baik dan selalu semangat. Weh, ini info yang saya dapat ini Kak Ita sedang mempersiapkan bukunya yang ke-7 ya. Iya. Kalau nggak salah ya. Boleh dong Kak Ita di spill sedikit nih. Iya, untuk buku yang ke-6 dan ke-7 ini terkait modul ajar kokurikuler. Jadi gimana mendesain pembelajaran kokurikuler yang terintegrasi dengan lingkungan, Kak Budi. Oke, wah ini menarik ya, luar biasa ya modul. Selanjutnya pemirsa, narasumber yang ketiga ini edisi spesial karena kita langsung berada di lokasinya, lokasi dari Desa Sejahtera Astra, Kampung Edu Wisata RW 06, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Bapak Joko Sarjono. Selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi Kak Budi. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk para sahabat kebun ilmu yang kami cintai dan banggakan. Oke, terima kasih pemirsa sekalian. Sahabat kebun ilmu, kita akan masuk ke segmen yang pertama, yaitu semai ilmu. Nah, PBB ya itu sudah menggambarkan dan sudah menyampaikan terkait dengan 3 krisis planet saat ini ya. Yang pertama itu kita mengetahuinya dengan yang namanya perubahan iklim. Kemudian yang kedua adalah hilangnya keanekaragaman hayati dan yang terakhir adalah polusi. Nah, ngomongin terkait dengan 3 krisis planet ini ya, saya ingin mendengar dari Bu Rosa ya. Sebenarnya yang kita diskusikan ya terkait dengan lingkungan, nah itu sebenarnya itu apa tuh Bu? Baik, Ya. Kak Budi. Silakan Bu. Sahabat kebun ilmu yang bahagia hari ini pastinya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa lingkungan hidup adalah keseluruhan ruang dengan semua benda, daya, kemudian keadaan, dan juga seluruh makhluk hidup termasuk manusia kita semua dan perilaku yang secara langsung mempengaruhi alam itu sendiri, keberlangsungan peri kehidupan,
dan juga kesejahteraan serta kehidupan makhluk hidup yang lain. Jadi lingkungan itu tidak sekedar manusia, tetapi juga dengan keseluruhan yang ada di dalam lingkungannya. Baik, terima kasih Bu Rosa. Boleh ditambahkan Kak Ita? Iya, jadi lingkungan itu dari berbagai unsur ya, baik itu dari biotik ataupun abiotik. Nah, biotik ini seperti kita ketahui ini adalah makhluk hidup seperti manusia, hewan, pohon, tumbuhan. Nah, ada juga ya komponen abiotik. Nah, kalau komponen abiotik ini benda mati. Jadi atau faktor fisik dan kimia yang mendukung kehidupan makhluk hidup. Nah, antara komponen biotik dan abiotik ini pasti saling berhubungan, saling berkegantungan. Kalau kita lihat ini pemirsa sahabat kebun ilmu, Bu Rosa, Pak Joko ya, di sini nih udah lengkap banget ini antara komponen biotik dan abiotik, bukan begitu ya Pak Joko ya? Iya, iya. Mungkin seperti itu ya Kak Budi ya. Oke, terima kasih nih Kak Ita nih. Nah ini ngomongin biotik dan abiotik ya. Tadi juga udah disinggung ya sahabat kebun ilmu, bahwa kita berada di tengah-tengah suasana ya atau di kawasan Desa Sejahtera Astra Kebon Kosong. Saya ingin ke Pak Joko nih ya. Pak, ini berbicara tentang komponen biotik dan abiotik yang ada di sini apa saja nih Pak? Jadi gini ya, makasih Kak Budi, perlu kami terangkan bahwa kita tahu bahwa permasalahan lingkungan antara lain banjir, kekeringan, terus ada kenaikan balrop, terus adanya juga pulahnya kenaikan hayati, dan juga pengolahan tentang adanya limbah dan sebagainya. Ini salah satunya dalam program proklaim, yaitu dengan adaptasi mitigasi. Contohnya di sini juga diterapkan dengan adanya di Desa Sejahtera Astra Edwisata Bhinneka RW 6 Kebon Kosong, tepatnya di RT 14 ini adalah salah satu komponen yang terhubung saling adanya komponen abiotik dan probiotik, sehingga terjadi satu keselarasan keseimbangan antara alam, sehingga masyarakat bisa mencapai dampaknya untuk penurunan emisi gas rumah kaca akibat pemanasan global. Itu Kak Budi. Oke, terima kasih ya. Jadi memang berbicara tentang lingkungan ini pastinya tidak lepas dari pelestarian dan juga bagaimana pengelolaannya. Nah, pernyataan yang menarik untuk bisa kita kaji bahwa krisis lingkungan saat ini ya Bapak dan Ibu, ini yang sama-sama kita rasakan, ini merupakan dampak dari kegagalan pendidikan dalam membangun relasi yang harmonis antara manusia dan alam ya. Nah, di Indonesia ya seperti yang sama-sama kita ketahui dan kita pahami, untuk sekolah yang menjalankan program tentang lingkungan hidup itu dari Kementerian Lingkungan Hidup itu sudah punya program yang namanya Sekolah Adiwiyata. Ya, itu untuk sekolah. Kalau untuk di masyarakat kita mengenalnya dengan yang namanya program komunitas iklim atau Proklim. Nah, betul Kak Budi. Nah, sejalan dengan itu, sejalan dengan kebijakan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup, itu dari PBB, dari UNESCO itu sebenarnya dari tahun 2017 itu juga sudah merilis apa? Merilis Education for Sustainable Development. Jadi yang kita kenal dengan ISD. Nah, ISD ini, pemirsa sahabat kebun ilmu, ini menegaskan, UNESCO ini menegaskan bahwa pendidikan itu memiliki peran kunci loh. Ya, jadi memiliki peran yang strategis, peran yang penting dalam membentuk generasi yang mempunyai pemikiran dan nalar yang kritis dan juga bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi seperti itu. Jadi sama seperti sekolah Adiwiyata ya? Iya, seperti Kalau itu. sekolah Adiwiyata itu seperti apa tuh, Bu Rosa? Oke, Kak Budi. Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia itu sudah mencanangkan bahwa program Adiwiyata adalah sebuah gerakan peduli dan ramah lingkungan hidup, yang secara praktis itu di sana ada penerapan 5 aspek PRLH, di mana yang pertama adalah menjaga kebersihan dan sanitasi, kemudian pengelolaan sampah, kemudian kita
menjaga keanekaragaman hayati, juga bagaimana menghemat air dan menghemat dan mengkonservasi energi, dan yang kelima menghemat dan mengkonservasi air. Jadi begitu Kak Budi. Oke. Sangat lengkap. Sangat lengkap ya, itu untuk di sekolah. Nah, kalau di masyarakat kita mengenalnya dengan program komunitas iklim atau Proklim. Boleh Pak Joko diceritakan sedikit mengenai apa itu Proklim, dan juga boleh nih Pak, sebenarnya program Proklim atau aksi-aksi yang sudah dijalankan di sini itu apa saja tuh Pak? Oke, makasih Kak Budi, bahwa program Kampung Iklim yang sekarang bertransformasi menjadi program komunitas iklim adalah satu program yang dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dalam hal ini Dirjen PPI, Pengendalian Perubahan Iklim. Adapun program ini adalah bagaimana untuk mengatasi penurunan emisi akibat rumah kaca ini, salah satunya dengan adaptasi dan mitigasi. Apa itu adaptasi, penyelesaian? Salah satu cara apa untuk kumpulan-kumpulannya, yaitu dengan rangka pengendalian banjir, yaitu salah satunya dengan pemanfaatan hidrogen, dengan energi terbarukan, terus dengan pembuatan biopori, yang ketiga tutupan vegetasi lah, itu salah satunya. Terus yang kedua kalinya tentang mitigasi, ini bagaimana tentang pengolahan sampah yang berbasis masyarakat, baik sampah cair maupun sampah padat, juga ada dengan konsep apalagi dengan adanya undang-undang tentang persampahan terkait dengan Perda nomor 4 tahun 2019 tentang persampahan DKI Jakarta, dan juga adanya Pergub 77 tentang BPS di Kabupaten Sampah RW, dan terakhir yaitu Ingup nomor 5 tahun 2026 tentang sampah. Ini salah satu cara untuk mengolah sampah. Kita tahu bahwa Indonesia sudah kondisinya sampah memprihatinkan. Yang kedua kalinya dengan ketahanan pangan, yaitu melalui kita di sini dengan kegiatan penanaman pohon-pohon produktif dan pelindung, yang sehingga bisa menambah mengurangi emisi kualitas udara. Yang ketiga dengan budidaya tanaman sayuran yang ada emisi yang organik. Itu salah satunya yang. Baik. Terima kasih Pak Joko ya. Pemirsa, sahabat kebun ilmu ya, memang dari seluruh instrumen, dari seluruh kriteria yang sudah ditentukan, baik itu dari sekolah adiwiyata maupun program komunitas iklim ya, itu poin pentingnya adalah bagaimana pengelolaan itu bisa dilaksanakan. Ya, sepakat ya Bapak dan Ibu? Sepakat. Ya. Nah, tapi saya ada sebuah pernyataan nih Bapak dan Ibu ya, bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan, pembentukan karakter anak-anak kita, itu di lingkungan sekolah itu masih cenderung berfokus pada aspek kognitif, ya. Jadi belum mampu mendorong bagaimana perubahan perilaku secara nyata, karena pengelolaan di sekolah adiwiyata, pengelolaan lingkungan di kampung iklim ini terkait dengan perilaku. Ya. Nah, sebenarnya apa saja sih nih Bapak dan Ibu faktor yang mendukung keberhasilan dan keberlanjutan dari program lingkungan, baik yang ada di sekolah adiwiyata maupun yang ada di kampung iklim? Iya. Saya ingin ke Kak Ita dulu. Iya, ini diskusi kita menjadi lebih menarik nih Bapak Ibu ya. Iya. Nah, pertanyaannya adalah nih, siapa sih yang memegang peran penting nih untuk dapat mendorong perubahan perilaku, baik itu di sekolah maupun di lokasi-lokasi lingkungan di masyarakat ya. Jadi siapa nih yang memegang peran penting? Nah, ini sebenarnya tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu sahabat kebun ilmu semuanya. Jadi salah satu tonggak yang penting ini adalah kita orang dewasa. Jadi kalau di sekolah itu pasti guru ya. Nah, orang dewasa, guru, kalau di rumah itu pasti orang tua gitu. Nah, kalau di lingkungan masyarakat, nah peran tokoh masyarakat, lokal champion nih seperti Pak Joko ini tentunya menjadi tonggak yang penting seperti itu. Saya setuju Kak Ita. Iya. Jadi dalam konteks sekolah adiwiyata, di sini hadir sebagai upaya untuk menjaga guru, penggiat lingkungan, supaya selalu menjadi lokomotif perubahan perilaku. Nah,
Ini sesuai dengan visi dari Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia, yakni ingin mendorong terlaksananya perubahan atau gerakan peduli dan berperilaku ramah lingkungan hidup. Jadi seperti itu Kak Budi. Iya. Kalau di masyarakat bagaimana Kalau Pak Joko? saya tambahkan gini, kalau di sekolahan memang diperlukan satu pendapat dengan kita adanya perilaku dari para pendidik, para murid dan komponen yang ada, yaitu bukan satu program yang sifatnya satu aja program saja, tapi satu kegiatan yang secara prioritas. Jadi tujuannya untuk bagaimana menciptakan lingkungan. Nah, untuk di masyarakat, kalau boleh saya tambahkan ada smart environment. Smart kecerdasan dalam menjaga lingkungan. Memang harus ada penggeraknya. Siapa tuh penggeraknya? Boleh dari RW, boleh dari RT, dari kelompok PKK, dari Desa Wisma dan sebagainya sebagai untuk ujung tombak kegiatan ini, sehingga bisa ada smart people tadi, ada kecerdasan penduduk, masyarakat, ada smart heritage, yaitu ada satu kearifan lokal, terus ada juga smart regulation. Di situ ada regulasi pemerintah sudah diturunkan. Ini adanya kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat tidak berbicara secara sendiri, tapi ada dengan dasarnya aturan diantar ke tempat adanya satu smart ekonomi, budaya dan sosial ini yang harus dikembangkan. Iya. Jadi ada smart people, smart ekonomi, smart village, apalagi Pak Joko? Environmental. Smart lingkungan. Komplit ya. Oke. Baik, terima kasih nih Bapak dan Ibu. Jadi memang bisa kita pastikan baik itu program komunitas iklim proklim, sekolah adiwiyata ya, guna memastikan keberlanjutan program harus dan sudah menjadi peranan penting di dalamnya adalah orang dewasa atau tenaga pendidik untuk di sekolah. Ya, itu menjadi peran pentingnya. Nah, Bu Rosa, saya ingin menggali lebih nih ya. Sebenarnya di sekolah itu guru itu perannya itu sampai mana sih Bu? Gitu. Baik, sebenarnya peran guru tidak sekedar pembelajaran yang tadi disampaikan oleh Kak Budi, tidak hanya mengembangkan kognitif, tetapi juga mengembangkan bagaimana menjadi fasilitator untuk pembelajaran yang transformatif. Jadi di sini tidak sekedar mengajar ilmu pengetahuan saja, tetapi juga bagaimana menghubungkan antara nilai-nilai, karakter, kemudian bagaimana para siswa dan warga sekolah semuanya itu bisa mencintai lingkungan. Oke. Baik, terima kasih. Nah, kalau dari Kaita gimana nih Kaita? Saya mau menyambung nih. Ini diskusi kita semakin menarik ya. Nah, ini ada psikolog terkenal, Bapak Ibu sahabat kebun ilmu, ini asal Kanada Amerika, itu pada tahun 1986, Albert Bandura, beliau itu mencetuskan teori tentang pembelajaran sosial, jadi atau social learning theory. Nah, Bandura ini sahabat kebun ilmu ini menjelaskan, jadi lebih jelas lagi nih ya diskusi kita bahwa manusia itu belajar itu melalui observasi atau modeling. Nah, jadi harus ada model ya, ada model. Nah, individu itu baik siswa, peserta didik maupun masyarakat, warga di mana masyarakat di lingkungan itu berada, itu biasanya itu meniru orang, perilaku orang yang dianggap penting atau menjadi panutan. Jadi benar tepat banget Pak Joko ya yang tadi Bapak sampaikan. Jadi tadi seperti orang tua, ya guru, bahkan teman sebaya. Ya, jadi teman sebaya juga tokoh masyarakat. Nah, maupun satu lagi nih, media sosial. Betul. Nah, ini media sosial menarik banget ya. Ini bisa menjadi panutan buat anak-anak kita ya. Nah, jika perilaku ini diamati ya, terus mendapatkan penghargaan atau dianggap baik gitu oleh si peserta didik atau masyarakat gitu, maka ini mungkin saja ya, pasti itu akan menjadi model, akan menjadi tiru ya, menjadi objek atau bahan yang akan ditiru. Nah, kembali lagi nih, guru
Ya, sebagai orang dewasa di sekolah ini sudah pasti. Nah, ini dia. Kita harus menjadi teladan ya Bu Rosa ya. Jadi harus menjadi panutan ya Pak Joko ya. Harus menjadi contoh dan harus menjadi modeling. Nah, Jangan sampai dibilang apa Nah. aja begitu. Iya, Kalau itu Kak Ita, Iya, jadi peran masyarakat di dalam hal ini bukan masyarakat bersendiri, tapi juga komponennya bersamaan dengan saya menyambut baik dengan Kak Ita dan juga Ibu Rosa bahwa di dalam pendidikan diajarkan bukan hanya pembelajarannya, tapi bagaimana mengajarkan. Kalau kita ngambil konsepnya itu adalah Ki Hajar Dewantara, Ing Madya Mangunkarso, Tutpuri apa ing ngarso sung tulodo, ing madya Mangunkarso, tutpuri handayani. Jadi ada kesatuan, ada keteladanan. Nah, jadi di masyarakat juga demikian. Di masyarakat dalam menjaga lingkungan itu harus kita wujudkan dalam konsep namanya AIDA. A itu attention, ada perhatian, bagaimana memperhatikan tentang alam dan sebagainya. Yang I interest, kita ada rasa tertarik, saya ikut bagaimana, ada sampah, kita membersihkan, ada aturan, ikut masyarakat. Di saya dengan pertimbangan caranya bagaimana, manajemennya, action, bukan hanya omong tapi ada perlakuan. Aksi. Aksi nyata, Iya. secara bareng-bareng, secara integral dan integrated. Ini insya Allah, tanpa adanya itu kita berat. keniscayaan ya. Kepercayaan. Memang semua Menarik, adalah- menarik, menarik. gitu. Iya, iya, iya. Itu, Kak. Menarik nih Bapak dan Ibu. Jadi memang poin pentingnya adalah ya kita ya sebagai orang dewasa ini adalah target yang akan menjadi contoh oleh anak-anak kita nih ya. Jadi kita menjadi contoh gitu dan lingkungan pun menjadi contoh ya. Iya. Sama seperti di kampung Edu Wisata ini kan menampil lokasi pembelajaran yang menarik. Jadi anak-anak melihat contoh langsung bagaimana sampah dikelola menjadi kompos, Iya. bagaimana penataan tanaman ini bisa menjadi lebih produktif. Itu semuanya ada di sini. Iya. Ya, PR kita Kak Budi, Nah, pendekatan untuk gerakan seperti apa yang harus kita lakukan. ah, ah. Baik itu Oh. di sekolah maupun di masyarakat. Begitu ya Pak Oke, Joko oke, ya? oke. Iya, iya. Iya. Jadi kita perlu menggali pendekatannya seperti apa nih. Tadi Kak Ita sudah menjelaskan panjang lebar bahwa orang-orang dewasa di sekitarnya itu akan menjadi contoh. Jadi jangan sampai dikatakan Pak Guru seperti itu, mamaku seperti itu orang seperti itu. Oh. Betul juga si Wekera dengan Bu Rosa, saya pendapat setuju sekali bahwa di dalam pendidikan sekolah adiwiyata ini ataupun dengan program yang berkelanjutan ini harus ada, kalau saya pilih katakan ada PMIK. P itu ada prakarsa, iya. Terus I itu ada inovasi, inisiatif. Terus motivasi. Dan yang ketiga ada kreativitas. Ini ada PMIK ya, prakarsa, motivasi, inisiasi, inovasi dan kreativitas. Nah, ini jadi satu. Kita harus satu kesatuan bahwa kalau demikian tergabung, bagaimana menciptakan satu lingkungan di sekolah Iya. maupun di masyarakat, makanya perlu adanya perubahan sosial dalam masyarakat mau dalam pendidikan begitu. Iya. Bu. Jadi poin pentingnya adalah kita sepakat bahwa program ini memang harus berkelanjutan. Iya. Harus berkelanjutan. Nah, Bu Rosa, sebenarnya itu apa tuh Bu yang guna keberlanjutan program di sekolah itu apa saja sih sebenarnya? Sebenarnya begini ya, sahabat kebun ilmu, program sekolah adiwiyata itu dirancang dengan sangat baik. Dengan rincian kegiatan yang juga sudah sangat baik. Sehingga jika kita akan melaksanakan itu perlu penguatan sekolah, bagaimana kita harus melaksanakannya, terutama juga di lapangan. Nah, sekolah itu warga sekolah bukan hanya guru dan siswa, tetapi di sana ada tenaga kependidikan, ada juga orang tua siswa, ada juga petugas kantin, kemudian masyarakat sekitar, ada pengurus-pengurus lingkungannya. Nah, di sana harus bersinergi, harus
kolaborasi, harus bekerja sama untuk melakukan itu bersama-sama. Oh. Iya. Ya, jadi Oke. jadi kita Ini tidak bisa berjalan Iya. sendiri ya Kak Ita ya. Iya, nah ini berbicara harapan nih. Iya. Gimana nih Kak Ita? Iya, nih, ini gimana? berbicara harapan kembali ya. Saya mau mengutip ini ada seorang ahli pendidikan lingkungan, sahabat Kebun Ilmu. Beliau juga pemikir ekologi terkenal nih dari Amerika Serikat. Namanya David Orr. Pada tahun 2020 beliau itu merilis sebuah buku, ya, itu judulnya Hope is an Imperative. Jadi harapan adalah sebuah keharusan. Kita semua punya harapan ya Bapak Ibu ya, sahabat Kebun Ilmu ya. Maksudnya di sini, jadi dalam menghadapi krisis lingkungan, perubahan iklim, ya, rusaknya alam, bahkan masalah sosial. Jadi ini kita nih tidak boleh menyerah ya, atau kita nggak boleh pesimis ya Pak Joko ya. Jadi harapan itu terus harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Jadi kembali lagi tindakan nyata. Jadi David Orr ini menyampaikan bahwa manusia itu tetap harus bertindak untuk memperbaiki dunia. Oh. Iya, jadi meskipun menghadapi banyak tantangan lingkungan dan sosial, kita harus tetap optimis. Kita tetap harus berpikir dan kita tetap harus punya harapan untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, kalau saya sih begini nih, Kak Budi, Bu Rosa, dan Pak Joko, sahabat Kebun Ilmu, kira-kira ini pendekatan seperti apa sih gitu yang bisa kita lakukan? Oh, iya betul. Iya, nah ada namanya pendekatan green pedagogi. Ya, jadi green pedagogi ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan lingkungan saja. Tadi yang Kak Budi sampaikan, Bu Rosa sampaikan ya. Jadi tidak hanya kognitifnya saja. Cuma tahu, paham sampah itu apa sih? Ya, jenis sampah apa gitu. Tapi tidak sampai pada tindakan, aksi nyata, nggak bisa memilah. Nah, di pendekatan green pedagogi ini, sahabat Kebun Ilmu, kita tidak menyorot kepada si peserta didik, kepada warga masyarakat. Jadi bagaimana si guru erang dewasa ini itu mempunyai pengetahuan dulu yang baik. Oh, betul, Iya. betul. Jadi kita sebagai guru nih, sebagai tokoh masyarakat harus punya pengetahuan dulu yang baik. Setelah tahu, kita paham. Setelah kita paham, kita mampu merancang pembelajaran. Ya, jadi tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman yang baik, gimana kita mau merancang pendidikan lingkungan seperti itu? Dan tadi kembali lagi di pendekatan green pedagogi ini, guru harus menjadi teladan. Jadi bukan cuma teori saja yang urus saya. Saya setuju Kak Ita. Iya. Jadi kita selalu atau perlu mengkritik bagaimana pendapat tradisional bahwa guru atau pembelajaran di sekolah itu fokus untuk Hafalan. hafalan. Iya. Kemudian bagaimana memahami ilmu pengetahuan. Iya. Nah, menurut saya pendidikan juga harus perlu membangun kesadaran kritis, ya. terutama terhadap lingkungan. Bahwa lingkungan kita itu kita anggap sebagai saudara kita. Iya. Jadi ada sebuah pendapat bahwa bumi kita itu hanya satu, yang menjadi rahim kehidupan kita. Nah, itu yang harus kita rawat, benar-benar kita jaga. Karena kalau kita tidak merawat, kita tidak peduli, berarti ke depan anak cucu kita itu akan mewarisi hanya rusak dan rusak. Seperti yang di awal Kak Budi sampaikan tadi, ada 3 krisis tadi. Iya. Pendekatan green pedagogi ini sebenarnya mendorong nih guru itu untuk lebih profesional. Jadi profesional itu yaitu, jadi bukan cuma mengajar saja ya, cuma bukan hanya menjejali saja peserta didik itu dengan ilmu, tanpa harus punya refleksi. Kenapa saya harus memilah sampah begitu ya Pak Joko? Kenapa Pak Joko harus susah-susah nih mengompos dan sebagainya? Jadi harus ada nilai refleksi juga. Nah, setelah refleksi baru yuk kita dorong untuk aksinya di sekolah, juga di masyarakat seperti itu ya. Baik, sahabat Kebun Ilmu, ini diskusi yang luar biasa ya gitu ya. Kita udah banyak mendapatkan Insight, wawasan yang baru nih ya, dari Bu Rosa, dari Kak Ita, dan juga Pak Joko ya. Bagaimana pengelolaan lingkungan di sekolah, bagaimana pengelolaan lingkungan di masyarakat, dan juga pendekatan yang tadi disampaikan oleh Kak Ita. Nah,
sahabat Kebun Ilmu, kita akan masuk ke segmen kedua nih Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini segmen kedua ini kita akan lebih banyak bagaimana menggali potensi, ide, gagasan. Iya. Nah, jadi sebenarnya dengan diskusi pengantar tadi yang sudah kita diskusikan panjang lebar ini, nah sebenarnya apa sih ide atau gagasan yang bisa kita tawarkan? Jadi kita akan panen ide nih ya Kak Budi ya? Iya nih, maka kita akan banyak ide-ide nih bagaimana supaya program di sekolah Adiwiyata ini bisa berkelanjutan, program lingkungan di masyarakat juga bisa berkelanjutan. Saya ingin ke Bu Rosa dulu nih. Bu Rosa, kira-kira ide atau apa sih yang bisa kita keluarkan, kita berikan untuk sekolah, terutama dalam ini guru ya Bu, untuk bagaimana memastikan bahwa dia menjadi guru yang profesional. Di ini bikin diskusi kita makin panas saja. Ya, seperti suasana di kebun ini ya Pak Joko ya. Iya. Guru memiliki amanah yang besar. Seperti halnya sekolah kita itu memiliki fungsi yang sangat strategis. Jadi bagaimana pendidikan bukan hanya memperjuangkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga bagaimana membangun karakter, terutama karakter untuk peduli dan ramah terhadap lingkungan kita. Ya, jadi kembali lagi, jadi guru itu memiliki tugas yang sangat mulia, sangat besar. Jadi karena harus membentuk karakter, tidak sekedar mentransfer knowledge. Jadi bagaimana membentuk karakter peserta didik dari awal hingga akhir. Pak Joko. Ya betul. Jadi betul Kak dari Ibu Rosa bahwa itu harus terbentuk karakter, bahwa memang guru itu sebagai agen perubahan. Guru digugu dan ditiru. Inilah menjadi satu posisi yang sangat strategis, di mana di dalam menciptakan perubahan sosial di masyarakat itu ya melalui dengan pendidikan. Ini guru itu dapat bisa mengajarkan bagaimana mengurangi diskriminasi, adanya kesetaraan sosial, juga dengan adanya building karakter, membangun karakter, membangun budaya, juga budaya lingkungan, dan juga semuanya juga menanamkan nilai-nilai kepancasilaan. Kita sekarang sudah krisis Pancasila, jadi itulah saat ini saatnya guru untuk bangkit berkolaborasi bersama, bukan peran guru saja, tapi menggandeng dengan para siswa, dengan komite sekolah, orang tua murid, bahwa ini harus satu kesatuan, niatkan semua adalah untuk nilai ibadah. Setiap anak yang didik yang nanti akan berhasil itu akan menanamkan ilmu untuk nanti di akhirat nanti. Masya Allah, ya. Luar biasa. Iya, nah kalau dikaitkan kembali dengan green pedagogi ya, sahabat Kebun Ilmu ya, amanah mulia kita nih para guru, ya, para tokoh masyarakat, Pak Joko ya, itu kita berperan sebagai fasilitator. Jadi bukan hanya guru saja, tapi sebagai fasilitator, sebagai sahabat, sebagai teman dari peserta didik, sebagai sahabat, sebagai teman di lingkungan di mana kita berada. Jadi pembelajaran yang transformatif itu yang perlu kita kita kembangkan, betul Bu Rosa ya. Jadi sehingga mampu menghubungkan, nah ini dia, kadang terputus nih, menghubungkan antara pengetahuan, nilai, dan tindakan juga keberlanjutan gitu. Kadang kita kan putus hanya satu sisi saja gitu ya. Iya tadi yang krisis tadi Pak, pemahaman Pancasila ya. Nah, jadi baru sampai di pengetahuan saja, nilai-nilainya belum dapat seperti itu ya Pak Joko. Jadi oleh karena itu, sahabat Kebun Ilmu, Bapak Ibu semuanya suka tidak suka, kalau terkait dengan program Adiwiyata ini, itu akan sangat baik banget nih Bu Rosa nih. Kalau menurut saya ya, bila dipadukan dengan pendekatan green pedagogi. Jadi tidak hanya peserta didik saja, tapi juga kita sebagai guru ini harus bertransformasi. Kita sebagai guru ini juga harus berubah. Ya, jadi tentunya sama-sama tujuannya untuk mendukung
perilaku ramah lingkungan hidup yang berkelanjutan seperti Iya, iya. itu. Jadi Ya. kata kuncinya adalah bagaimana kita selaku orang dewasa, ya, selaku guru, ya, selaku pemberi ilmu ini juga harus melaksanakan green pedagogi, Ya. mengintrospeksi. Iya. Ya, apakah saya sudah profesional di dalam menjalankan profesinya, ya? Ya. Karena guru itu kan tidak hanya ada di dalam ruang kelas, ya. Kalau di masyarakat itu yang sudah Pak Joko laksanakan itu di luar kelas juga harus juga profesional, artinya sudah melaksanakan tanggung jawab pekerjaan guru itu secara profesional. Ya. Oke, baik sahabat kebun ilmu, bisa sedikit kita simpulkan ya Bapak dan Ibu bahwa amanah besar kepada guru itu adalah yang pertama adalah mendidik, kemudian membimbing, Ya. selanjutnya adalah memberi teladan nih, ya harus jadi contoh ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah membentuk karakter. Ya. Dan juga yang tidak ketinggalan adalah menanamkan nilai moral, sosial, dan kepedulian lingkungan kepada peserta didik kita. Nah, Melalui amanah tersebut, guru menjadi sosok penting dalam menciptakan generasi yang cerdas, karakter, peduli lingkungan, dan mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat dan masa depan bangsa. Insya Allah. Iya. Iya. Sahabat kebun ilmu, sebelum saya akhiri, saya ingin mendengar dari para expert ini closing terakhir ya kepada para pemirsa sahabat kebun ilmu. Silakan, Bu Rosa. Ya, apa yang ditanam guru saat ini akan sangat menentukan atau menjadi ini bagi peserta didik di masa depan. Jadi apa yang dilakukan guru hari ini akan dipanen peserta didik. Oke, terima kasih Pak Joko. Setiap langkah kecil seorang guru ini adalah cahaya Wah. besar bagi masa depan generasi bangsa. Iya. Nah, untuk itulah malah diharapkan para guru kita bersama-sama yuk untuk mencerdaskan anak bangsa dengan konsep jangan mewariskan anak cucu kita air mata, tapi wariskan kepada anak didik kita adalah Mata air. Oke, luar biasa. Iya. Kaita. Kalau saya nih ini nih ya. Setiap pekerjaan itu kan harus dengan hati ya Pak Joko ya. Jadi kalau nggak pakai hati itu pasti akan kesia-siaan. Jadi Bapak Ibu guru semuanya, ayo kita mengajar dengan hati ya. Dan meninggalkan nantinya kita akan meninggalkan jejak ilmu yang hidup sepanjang masa. Iya, jadi mengajak ayo Bu ya. Kita mengajar dengan hati, melakukan apapun itu dengan hati dan keikhlasan. Iya. Oke. Sahabat kebun ilmu, kesabaran dan ketulusan guru hari ini adalah pondasi lahirnya generasi hebat di masa depan. Seorang guru tidak hanya mencerdaskan pikiran, tetapi juga menumbuhkan harapan dan masa depan. Sampai jumpa di podcast Kebun Ilmu selanjutnya dengan tema dan diskusi yang pastinya luar biasa. Lebih menarik lagi. Dari Desa Sejahtera Astra Edu Wisata Kebon Kosong RW 06. Terima kasih kepada narasumber hebat pada hari ini yang sudah berkenan. Terima kasih Bu Rosa. Terima kasih Kak Ita dan juga terima kasih Pak Joko. Terima kasih kepada seluruh pemirsa setia Kebun Ilmu yang sudah dan mau terus menambah wawasannya di podcast inspiratif ini. Sampai jumpa di podcast Kebun Ilmu selanjutnya. Kebun Ilmu Ngobrol santai, panen wawasan. Selamat pagi semuanya. Selamat Terima pagi. kasih.